Halo teman-teman, perkenalkan aku Sylvia Limanda. Kali ini aku mau ngebahas soal kasus di Subang. Kalian pasti udah sering dengar kasus Subang, kasus pembunuhan ibu dan anak yang sampai sekarang udah lebih dari 3 tahun belum juga tuntas. Kasus ini sempat viral, banyak spekulasi muncul, tapi ujungnya tetap satu, yaitu belum ada kepastian hukum. Nah, di video kali ini aku mau bahas kasus ini dari sisi hukum acara pidana. Apa yang sebenarnya bisa kita pelajari dari kasus ini? Kita mundur sedikit. Tanggal 18 Agustus tahun 2021, dua orang korban, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, ditemukan meninggal dunia di rumahnya sendiri di Subang, Jawa Barat. Penemuan itu menghebohkan publik. Aparat melakukan olah TKP, memeriksa saksi-saksi, dan menyita beberapa barang bukti. Tapi, makin lama kasusnya berjalan, makin banyak pertanyaan yang muncul. Kenapa belum juga ditetapkan tersangka? Selama lebih dari 3 tahun, publik cuma disuguhi pembaruan setengah tanpa arah penyelesaian yang jelas. Kalau kita lihat dari kacamata hukum acara pidana, disinilah mulai kelihatan persoalannya. Menurut pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dilakukan secara cepat dan cermat agar bisa membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Dalam teori, penyidikan harus efisien tetapi juga hati-hati. Tapi di lapangan, seringkali yang satu dikorbankan demi yang lain. Kasus Subang adalah contoh nyata di mana proses cermat jadi alasan kenapa cepat nggak tercapai. Padahal, prinsip keseimbangan antara dua asas itu harusnya dijaga. Lalu di pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dijelaskan bahwa setiap orang berhak segera diperiksa oleh penyidik dan disidangkan tanpa penundaan. Artinya, hukum acara pidana bukan hanya mengatur hak tersangka, tapi juga hak korban dan keluarganya atas keadilan yang cepat dan transparan. Namun selama bertahun-tahun, kasus ini tidak menemukan tersangka. Artinya, ada ketidakefisienan dalam penerapan asas itu. Dalam praktiknya, sistem penegakan hukum di Indonesia melibatkan beberapa lembaga yang saling berkaitan, mulai dari penyidik, penuntut umum, hingga pengadilan. Nah, di titik ini sering muncul kendala. Berdasarkan pasal 109 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hasil penyidikan seharusnya disampaikan kepada penuntut umum secara berkala. Tujuannya supaya ada kontrol dan supaya penuntut umum bisa menilai apakah berkasnya layak dilanjutkan atau belum. Tapi dalam banyak kasus, koordinasi ini sering belum berjalan maksimal. Akibatnya, penanganan perkara bisa berhenti di tengah jalan karena kurangnya komunikasi antar instansi. Kalau dilihat dari sisi manajemen penyidikan, idealnya setiap penyidik punya batas waktu dan mekanisme evaluasi. Namun dalam sistem kita, pengawasan penyidikan seringkali lebih bersifat administratif daripada substantif. Itu sebabnya proses bisa panjang tanpa hasil yang jelas. Karena nggak ada evaluasi yang memastikan sejauh mana efektivitas penyidikan sudah berjalan. Dari sisi hak asasi manusia, korban dan keluarganya punya hak atas keadilan dan kebenaran. Hal ini dijamin dalam UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Sayangnya dalam banyak kasus, hal ini sering diabaikan karena fokus aparat lebih berat ke sisi teknis penyidikan. Padahal, memberikan informasi yang jelas kepada keluarga korban dan publik justru bisa memperkuat kepercayaan terhadap hukum. Transparansi bukan berarti membuka semua detail penyidikan, tapi menunjukkan bahwa prosesnya itu berjalan, bukan berhenti. Karena kalau publik merasa prosesnya kabur, rasa percaya bisa hilang. Dan ketika kepercayaan publik terhadap hukum hilang, efeknya jangka panjang masyarakat jadi skeptis, sinis, bahkan apatis terhadap hukum itu sendiri. Kasus Subang ini nggak berdiri sendiri. Ada pola yang mirip di beberapa kasus besar lain. Lama di tahap penyidikan, minim update, dan berujung tanpa kejelasan. Itu menunjukkan bahwa masalahnya mungkin bukan hanya di satu perkara, tapi di sistem hukum acara pidana yang belum sepenuhnya efisien. Kita masih bergantung pada kemampuan individu penegak hukum, bukan pada sistem yang kuat dan terukur. Harusnya, kalau sistemnya baik, siapapun aparatnya, hasilnya tetap transparan dan akuntabel. Makanya, reformasi hukum acara pidana kedepannya nggak cukup dengan revisi pasal-pasal aja, tapi juga harus menyentuh aspek profesionalitas dan akuntabilitas aparat penegak hukum. Mulai dari pelatihan penyidik, peningkatan pengawasan, sampai penerapan teknologi yang bisa membuat penyidikan lebih objektif dan terukur. Sekian analisis kasus Subang dari aku. Terima kasih.